Kamu boleh cerita. Kali ini kita akan bicara tentang satu topik yang mungkin dekat dengan banyak keluarga, terutama para orang tua, dan juga untuk anak-anak sulung di luar sana. Siapa yang jadi anak sulung? Kalimat ini mungkin terdengar sederhana ya, capek jadi anak pertama. Tapi di baliknya ada banyak perasaan yang tersembunyi. Perasaan ingin dimengerti, ingin diterima, tapi seringkali harus kuat karena dianggap harus bisa jadi contoh. Mungkin yang anak-anak sulung merasakan hal ini ya. Dulu banyak orang tua berpikir bahwa anak pertama itu memang harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik. Sebenarnya pandangan ini tidak salah 100%. Karena secara alami anak pertama memang sering menjadi panutan. Tapi akan menjadi masalah atau masalah akan muncul ketika ekspektasi orang tua menjadi terlalu tinggi, bahkan menjadikan anak pertama sebagai standar bagi adik-adik. Harapannya adik-adiknya bisa minimal seperti kakaknya lah, padahal setiap anak itu kan unik. Setiap anak punya gaya belajar, karakter, dan kekuatan yang berbeda. Seringkali orang tua lebih mudah melihat hal-hal yang tampak, seperti prestasi akademis, nilai yang bagus, atau pencapaian di sekolah yang lainnya. Tapi ada hal lain loh, yang sama pentingnya dan tidak kalah pentingnya, bahkan lebih berharga, yaitu penumbuhan dan pengembangan karakter. Anak yang sedang belajar berani jujur, yang mulai bisa menahan emosi, yang berani mencoba hal baru, itu semua juga bentuk keberhasilan. Sayangnya hal-hal seperti itu sering tidak terlihat oleh mata. Ketika anak yang sebenarnya punya karakter baik, misalnya pemberani, mandiri, atau empati, terus-menerus mendapatkan tekanan untuk menjadi sempurna, karakter yang aslinya bisa perlahan luntur. Anak yang tadinya percaya diri bisa berubah jadi penakut, bisa berubah jadi anak yang menarik diri dari lingkungan. Anak yang tadinya berani bicara bisa jadi terlalu hati-hati, takut salah, takut mengecewakan, dan tanpa disadari tekanan itu bisa membuat anak kehilangan dirinya sendiri. Sebagai konselor, saya sering menemui anak-anak berkata, capek pun jadi anak pertama. Rasanya aku harus selalu benar, nggak boleh salah gitu. Dan dari sinilah kita sebagai orang tua perlu berhenti sejenak. Coba deh kita merenung kembali. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk menyadari bahwa anak pertama pun butuh ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan hanya simbol kesempurnaan keluarga. Mungkin sudah saatnya kita ubah cara pandang kita ya. Anak pertama tidak harus selalu punya standar yang tinggi. Ia tetap anak yang sedang belajar. Sama seperti adik-adiknya. Apalagi kalau bedanya cuma beberapa tahun. Kalau kita punya 2, 3, atau 4 anak, percayalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Bisa jadi anak pertama unggul di satu hal, tapi lemah di hal yang lain. Sementara anak yang kedua justru bersinar di hal yang berbeda. Tugas kita bukan membandingkan, tapi menemukan potensi, memotivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi untuk para orang tua, yuk mulai hari ini kita lihat anak-anak kita pakai mata hati yang lebih peka. Dan untuk para anak pertama di luar sana, anak sulung, terima kasih sudah berusaha sebaik itu. Terima kasih kalian sudah struggle sejauh ini. Kamu tidak harus sempurna kok untuk jadi contoh. Cukup jadi diri sendiri yang terus bertumbuh. Kamu boleh cerita.